Alhamdulillah, Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunjina min azabih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah qad qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Wabil khusus kita dapat melaksanakan solat Jumat. Kita mohon kepada Allah agar ibadah Jumat dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Salawat beriring salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa terlimpah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya, wabil khusus kita semua yang hadir di hadapan Allah dalam melaksanakan ibadah. Bermohon dengan salawat kita itu kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan seluruh jamaah yang sedang ibadah ini untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan larangan-larangannya. Karena bagi kita sebagai orang yang beriman, hanya dengan takwa itulah kita pasti dijamin oleh Allah, diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, kita hari ke-11 di bulan Agustus. Kalau kita bicara bulan Agustus, maka teringat kita dengan hari kemerdekaan, hari di mana bangsa Indonesia dibebaskan oleh Allah dari penjajah-penjajah, khususnya yang menjajah umat Islam ini. Jika kemerdekaan itu kemudian diartikan sebagai terlepasnya bangsa ini dari penindasan bangsa lain, penindasan dari kelompok tertentu, penindasan dalam berbagai dimensi kehidupan kita, mungkin kita masih bertanya-tanya apakah betul bangsa ini sudah merdeka sepenuhnya. Tetapi kita bersyukur kepada Allah
bagaimanapun kondisi kita saat ini, insya Allah kita termasuk bangsa atau orang yang dimerdekakan oleh Allah, walaupun belum sepenuhnya kita betul-betul merdeka. Jamaah sekalian, orang yang beriman menyikapi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kemerdekaan itu tidak ada lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sehebat apapun orang berjuang untuk kemerdekaan atau untuk suatu cita-cita, kalau Allah belum menghendaki tercapainya apa yang diperjuangkan, apa yang dicita-citakan, kalau Allah belum menghendaki, tidak pernah akan terjadi apa yang dicita-citakan itu. Masya Allahu kana walam yasha lam yakun. Kalau Allah menghendaki pasti akan bukti atau ada. Tetapi jika Allah tidak menghendaki, sehebat apapun perjuangan kita, tentu tidak akan pernah tercapai itu yang namanya kemerdekaan. Oleh karena itu, maka sikap orang yang beriman dalam menerima anugerah ini tidak ada lain kecuali disikapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsir menyatakan bahwa hakikat syukur itu tidak akan tercapai oleh siapapun, baik syukur terhadap nikmat yang dinikmati bersama maupun nikmat yang dinikmati sendiri, tidak akan pernah tercapai hakikat syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali terpenuhinya tiga hal. Yang pertama, ayyarifa anna kulla ni'matin ja'at min Allah ta'ala, bahwa setiap orang yang beriman harus ma'rifat, harus memahami, mengetahui bahwa segala nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perjuangan itu harus dilakukan, iya, bahwa doa itu harus dipanjatkan, iya, tetapi semua itu kalau Allah tidak mendatangkannya, maka apapun tidak akan tercapai. Yang kedua, kata Syekh Ali As-Sabuni dalam Shufatut Tafasirnya itu, ayyafriha bikulli ni'mati min Allah ta'ala qalilan kanat au katsiran. Setiap orang harus merasa senang, bahagia terhadap nikmat yang didatangkan oleh Allah itu tadi, qalilan kanat au katsiratan, apakah nikmat yang datang dari Allah itu nikmat yang dalam penilaian kita sedikit maupun nikmat dalam penilaian kita banyak. Jamaah sekalian, orang-orang bijak, para hukama dalam hal ini berpesan, kalau kita diberi nikmat oleh Allah sekalipun sedikit dan kita ditanya oleh orang lain tentang nikmat yang sedikit itu, kata para hukama, jangan suka mengatakan lumayan. Bagaimana Anda mendapatkan nikmat hari ini? Dia mengatakan lumayan. Itu kata para hukama adalah kalimat yang tidak bijak. Kenapa?
Misalnya jika kita ingin mencari uang 1.000 saja, kalau Allah tidak mendatangkan uang tersebut, 1.000 pun tidak akan pernah sampai ke kantong kita. Jadi apa yang diterima oleh kita itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah, tidak hanya melihat kepada nikmatnya saja, tetapi yang harus dilihat adalah kepada mun'imnya, pemberi nikmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah, walaupun dalam pandangan kita mungkin nikmat itu sedikit. Jamaah sekalian, itu syarat yang kedua, harus senang, harus bahagia, walaupun nikmat itu sedikit. Boleh jadi nikmat sedikit itulah nikmat yang terbaik atau anugerah yang terbaik dari Allah untuk kita semua. Yang ketiga, mensyukuri nikmat itu adalah ayyastamilahu fima yuhibbuhu Allah ta'ala, yakni setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah diharuskan menggunakan nikmat itu pada perkara-perkara yang disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika orang mendapatkan nikmat dari Allah lalu dia salah menggunakan nikmat itu, maka berarti orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Maka pantas dalam kehidupannya, kalau kebaikan demi kebaikan menjadi tidak begitu banyak berkembang di hadapan Allah, seakan-akan Allah enggak mau menambahkan nikmat yang diterima tersebut. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini semua kita sudah paham bahwa kalau hamba Allah ini bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Kalau nikmat ini tidak disyukuri, kata Allah, azabku sungguh sangat besar, luar biasa. Ya mas sekalian, nikmat yang Allah berikan dalam berbagai macam bentuk dan dimensinya, itu semua akan ditanyakan di hadapan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, sungguh kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhirat nanti, 'anin na'im, tentang nikmat-nikmat itu. Jamaah sekalian, negara ini tidak akan menjadi berkah manakala anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa kita yang luar biasa ini, anugerah ini tidak akan berkah kalau tidak disyukuri, tidak akan berkah kalau disikapi dengan banyak maksiat kepada Allah. Kita masih bersyukur di sana sini terdapat maksiat, tetapi Allah masih berkenan menurunkan nikmatnya kepada kita. Mungkin karena di sebagian bangsa kita ini masih banyak orang-orang yang soleh di dalamnya. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang prihatin ketika memperingati hari kemerdekaan, bukannya bersyukur, malah banyak orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan beragam hal yang tidak disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, kalau kita ingin mendapatkan hakikat bersyukur di hadapan Allah, syaratnya ada 3. Yang pertama, yaitu kita mengetahui bahwa ini adalah anugerah dari Allah, tidak semata-mata hasil kerja keras kita. Yang kedua, kita merasa senang terhadap anugerah dari Allah itu, walaupun dalam pandangan mata kita mungkin kelihatannya sedikit,
Dan yang ketiga, menggunakan semua nikmat yang datang dari Allah itu, baik nikmat kemerdekaan, nikmat yang ada di mata, di telinga, di mulut dan seterusnya itu untuk perkara-perkara yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar wa man tabi'a hudahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان waj'alna minar rasidin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.